Adus. Video. Siap, kita mulai ini ibu-ibu, bapak-bapak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan anggota DPD sekaligus MPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita cintai, Ibunda Hajah ya, Epi Apita Maya SHMKN. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk beliau dulu, Bu. Ya. Beserta para rombongan yang mudah-mudahan beliau semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pula Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Mas Bage Utara Baru, sekaligus sebagai Ketua Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani, Bapak Khairul Ihsan SHMH. Kasih tepuk tangan juga Bapak Kepala Desa ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa juga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Dan singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat selaku peserta sosialisasi 4 pilar MPR RI yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah kita semua bisa hadir dalam acara yang sangat luar biasa ini, yang tidak semua desa, tidak semua tempat ya bisa terpilih untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar ini, tapi izin Allah Ibu DPD RI kita, Ibu Epita Apita Maya digerakkan hatinya ya, digerakkan hatinya untuk memilih tempat kita sebagai lokasi sosialisasi 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini berkah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara sosialisasi 4 pilar MPR RI yang dilaksanakan yaitu kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani Mas Bage Utara Baru 13 Juni 2025 akan sama-sama kita mulai. Untuk lebih barokahnya acara ini mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada semua hadirin untuk dipersilahkan berdiri. Kepada Rani ya, Rani untuk memimpin. Indonesia
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Masbagi Utara Baru sekaligus sebagai Ketua Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani. Kepada Bapak Khairul Ihsan SHMH kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan banggakan Ibu MPR RI atau DPD RI, ya, Ibunda Hajjah Evi Afitamaya SHMKN, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, masih dalam keadaan utuh, lebih cantik dari yang dulu. Yang saya hormati Bapak dari Sekretariat MPR RI yang juga ikut hadir dalam rombongan kali ini, yang saya hormati Pak Dokter beserta kru-kru yang hadir mendampingi, mengikuti Ibu Senator kita, dan yang saya hormati banggakan para peserta sosialisasi 4 pilar yang alhamdulillah juga bisa hadir. Ini ada dari kalangan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Masbagi, Bu Senator, ada dari Karang Taruna, ada dari kader-kader pemberdayaan kita, ada dari bapak-bapak RT kita juga yang ada di masing-masing kepala wilayah, dan ada juga rekan kami dari jajaran pengurus komunikasi Kepala Desa Lombok Timur, ada Bapak Kepala Desa Juri, Kepala Desa Pengadangan, sama Kepala Desa Pringgih Sele Timur juga ikut hadir di tengah-tengah kita karena dia pingin ketemu, katanya kangen juga sama Ibu Senator, katanya. Oh ya, segera kita libatkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya tiada yang patut dan pantas kami ucapkan selain rasa syukur, karena ini untuk yang kedua kali kalau tidak salah ya, setelah tahun berapa itu Bu Senator juga di ruangan ini, tapi dalam situasi yang beda saat itu, tapi sekarang sudah berbeda lagi, bisa hadir kembali di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi 4 pilar lagi, tapi sekarang bekerja sama lembaga masyarakat Al-Madani, lembaga pemberdayaan masyarakat Al-Madani, yang juga sekaligus ketuanya atau direkturnya adalah saya sendiri. Ya, ini ibarat bahasa Mas Bagi itu selai 25 sama ya. Di samping kepala desa juga sekaligus merangkap selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Al-Madani. Ini patut kita syukuri bahwa kali ini Ibu Senator bisa hadir di tengah kita sebagai wujud kecintaan beliau. Kebetulan ibarat beliau ini pulang kampung, karena tidak ada yang patut dan pantas kita ucapkan terima kasih yang setinggi kepada beliau. Sekalipun beliau masih kadang-kadang jauh di Jakarta, tapi tetap mengingat kita. Ya, saya yakin ibu-ibu kader sangat-sangat mencintai beliau, karena kemarin juga sudah diberikan itu sekarang, makanya ibu kader tambah semangat, senamnya tambah jalan Bu Senator di masing-masing wilayahnya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi ibu-ibu kita, terutama ibu-ibu kader pemberdayaan kita yang sebagai garda terdepan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah kita Desa Masbagi Utara Baru ini. Sekali lagi atas nama pengurus
Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu MPR RI yang sudah hadir membersamai kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan sekaligus kita bisa bersilaturahim, ya, langsung ketemu, lebih akrab, ya, lebih suasana memang kita kemas juga dalam situasi yang sederhana ini dengan pola lesehan. Ini menandakan supaya kita lebih lebih akrab lagi. Kalau pakai kursi nanti kursinya dilempar-lempar susah kita. Ya, itu tujuan kita, mari kita berleseh, artinya kita membangkitkan rasa-rasa kearifan lokal itu. Inilah wujud yang namanya silaturahim yang lebih terpatri, lebih nyambung antara kita masyarakat di Desa Masbagi Utara Baru dengan wakil kita Ibu Senator atau Ibu MPR RI yang mewakili kita di Jakarta. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan dan juga tetap membawa cita-cita kita, membawa keinginan kita, aspirasi kita untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Ini harapan kami, semoga pertemuan pada siang menjelang sore ini merupakan bukan awal dan yang terakhir, tapi mudahan berlanjut terus sampai sampai selesai beliau menjabat. Mudahan akan menjabat kembali untuk yang ketiga kali. Itu harapan kita, ya, insya Allah. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Bu Senator juga akan memberikan semangat kepada kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus ucapan selamat datang, ya, kepada Ibu Senator kita dari Bapak Kepala Desa Masbagi Utara Baru sekaligus Ketua Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani, Bapak Khairul Ihsan SHMA. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, ya. Sebelum kita beranjak kepada acara inti, yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan bangsa Indonesia, bangsa Republik Indonesia, marilah kita tutup dulu pembukaan acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Dr. Alpi Syahrin MSI yang untuk memandu acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan pada siang menjelang sore hari ini untuk bisa bertemu silaturahmi dengan salah satu perwakilan kita di pusat, yaitu anggota DPD RI, Bunda Haja Evi Apitamaya SHMKN, yang selama ini tidak lelah keliling menjumpai Bapak Ibu semua di dapil sebagai wujud tanggung jawab, sebagai bentuk perhatian dan keinginan untuk menyuarakan seluruh aspirasi masyarakat NTB. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada MC tadi, kemudian begitu juga dengan Pak Kades dan seluruh jajarannya yang pada hari ini kita sudah ketiga kali berkunjung ke sini, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selanjutnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh wanita, tokoh agama, Karang Taruna, Bapak Ibu semua, terutama yang istimewa ada Forum Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, karena kehadiran kita ini merupakan wujud kecintaan kita untuk memberikan kontribusi atau sumbangan bagi kemajuan Lombok Timur dan NTB pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan apresiasi kepada Bunda Evi, karena ini periode kedua
Bapak Ibu telah memberikan dukungan dan berada di peringkat kedua sebagai anggota DPD RI terpilih. Dan semoga di periode yang berikutnya bisa meraih peringkat pertama. Mohon doa, amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi kehadiran kami di sini datang lengkap dengan saya Pak Dr. Alvin, stafnya Ibu, kemudian ada Bang Riki, ada Bang Marwan, ada Bang Wandi, kemudian ada Om Darwis yang selama ini selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan Ibu di lapangan. Ya, kedatangan kita ini dalam rangka silaturahmi sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ini menjadi penting, Pak, karena sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa yang telah memberikan kita keamanan, perlindungan, berkah dan rezeki, kita hidup tidak seperti di Israel dan Palestina. Jadi sosialisasi 4 pilar ini menjadi jembatan bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta dan membentuk wawasan kebangsaan yang terbaik buat kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bunda Evi beberapa menit untuk menyampaikan semacam pemanasan umum lah, gambaran umum tentang apa itu 4 pilar kebangsaan. Kepada yang terhormat Bunda Haja Evi Apitamaya SHMKN, saya persilakan dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Evi. Berdiri ya? Enggak berdiri, enggak mantap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari yang sangat berbahagia ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bersiraturahmi, dan juga nikmat berbagi ilmu. Sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita niatkan dan kerjakan siang hari ini menjadi ladang amal untuk kita semua. Salam dan salawat tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Yang saya banggakan ya Pak Kades gagah sedunia, saya bilang. Mas bagi Utara Baru. Iya, kemarin itu dia balik lagi gagah. Pas waktu lihat sakit tuh kasihan. Iya Pak Kades, semangat Pak Kades umur hidup. Insya Allah beliau selalu amanah, selalu bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, dan saya sangat bangga mempunyai salah satu kades di Mas Bagi Utara ini yang bisa istilahnya menunjukkan perkembangan yang bagus di desa Mas Bagi Utara Baru ini. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan tentunya Pak Kades ya, dari Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur. Mohon maaf Pak, ampura tiang belum pernah ke kantor desanya? Jurit pernah, yang belum? Catat Ki. Insya Allah kita jadwalkan nih Pak. Mohon maaf waktu saya ini dapilnya Nusa Tenggara Barat nggih. Yang saya cintai, sayangi ibu-ibu kader. Apa kabar Ibu? Sudah semangat lagi? Bersenam ria? Masih kurang hutang baju olahraga ya? Gila semangat. Segera Mas Riki catat. Yang hormati tentunya para tokoh masyarakat, ada Pak Kadus, tokoh pemuda, adik-adik mahasiswa, singkatnya yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mau pantun dulu jalan-jalan ke Lombok Timur. Makasih, saya cakep ya. Jangan lupa membeli semangka dan buah duku.
Bagaimana hati tidak bahagia bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Mas Bagi Utara Baru? Saya mau turun ini. Saya mau pemanasan kan? Oh panas, silakan Pak Kades. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa nih, Pak. Dapat bonus. Nggak bisa. Pak Kades langsung takut. Ada nyonyanya Pak? Ada nyonya? Mana? Ampun. Oh di rumah. Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu sekalian di sini adalah menjalankan salah satu tugas yang ada di lembaga MPR RI, yaitu melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Nah, anggota MPR RI itu terdiri dari DPD RI dan DPR RI. Nah, saya mau nanya, apa sih persamaan dan perbedaan DPD RI dan DPR RI? Bonus. Perbedaan persamaan DPR RI dan DPD RI. Siapapun boleh jawab, Pak Kades juga boleh jawab. Oh, Pak Kades. Terima kasih. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya Iskandar, Kepala Desa Pengadangan, kebetulan menjadi pengurus di FKKD Lombok Timur, dan kebetulan juga wilayah paling luas di Kecamatan Mas Bagi Pringgesela, dan masyarakatnya juga paling banyak yang kedua. Jadi tadi pertanyaannya persamaan DPR sama DPD. Tapi sebelumnya dulu saya tidak puas sebelum mengatakan, termasuk hari ini saya baru tahu ada DPD yang berkunjung ke wilayah kita. Mudah-mudahan ke depan ini nyambung. Kalau Ibu Hajah Epi tetap menjadi DPD, kami tetap akan mendukung ke depannya. Tolong dicatat ini Pak Kades. Kedepannya Kecamatan Pringgesela siap mendukung dan mendorong Ibu Epi menjadi Dewan Perwakilan. Itu salah satu perbedaannya dari DPR dan DPD. DPR kesamaan ya Bu. Kesamaannya sama-sama dipilih sama masyarakat. Perbedaannya DPR sudah nyata Dewan Perwakilan Rakyat, DPD Dewan Perwakilan Daerah. Berarti bukan wakil rakyat, wakil daerah. Kan itu sudah beda. Dan DPR punya aspirasi, kalau DPD tidak punya aspirasi. Tapi alhamdulillah satu-satunya DPD yang berkunjung ke desa Ibu Hajah Epi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, makasih bonus Pak Riki. Mas Riki mana ya? Nah hilang dia. Nanti dikasih Pak, tenang. Siapa yang mau jawab lagi yang lebih tepat? Itu tadi apa tadi pertanyaannya Bu? persamaan perbedaan DPD. Oh iya, secara singkat saja ya Bu ya. Ya, yang pertama persamaan DPR sama DPD ya.
DPR RI dan DPD RI. Yang pertama persamaannya adalah yaitu dua lembaga legislatif. Terus perbedaannya kalau DPR itu mewakili rakyat secara langsung, kalau DPD mewakili daerah. Nah dapat. Siapa? Ayo adik-adik mahasiswa, ayo maju deh, maju dong. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi pertanyaannya apa perbedaan DPR sama MPR DPD? Dari persamaannya sama-sama dipilih dari rakyat. Kalau perbedaannya, kalau DPR dipilih ada kayak pencalonannya itu pakai partai. Kalau di DPD bisa pencalonannya pakai perseorangan. Gitu. Oke, mungkin cukup. Kasih sedikit dah, mana Mas Riki? Kasih separuh Mas Riki. Mas Rikinya hilang terus ya? Diikat di rantai. Siapa yang bisa melengkapin? Nyerah? Ya, ibu-ibu kadang cepat sekali nyerah. Mana ya? Siapa yang bisa adik-adik? DPD RI 1 ya, sama DPR RI benar, kami sama-sama lembaga legislatif ya kan, lembaga legislatif. Nanti saya tanya lagi lembaga legislatif itu apa. Yang kedua perbedaannya, DPD RI ya dalam hal salah satu fungsinya untuk membuat undang-undang, kami tidak ikut mengesahkan. Nah, DPR RI itu dipilih berdasar lewat partai politik. DPD RI satu provinsi ya, setiap seluruh Indonesia satu provinsi hanya diwakili 4 orang saja. Ya. Kalau DPR RI itu lewat apa? Dapil ya, daerah pemilihannya ya. Jadi bermacam-macam, semakin banyak jumlah penduduknya semakin banyak perwakilannya. Oke. Terus sekarang mau tanya, tadi dipilih oleh partai politik, kalau DPD RI perorangan. Terus DPD RI itu ada istilahnya komisi, kalau DPD RI komite. Oke. Lembaga legislatif itu punya berapa fungsi? Apa tugasnya lembaga legislatif? Hah? Apalagi? Itu tadi sudah saya sebut. Apa fungsi lembaga legislatif? 1, ayo, 2, ayo, maju. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tugas dari legislatif adalah merancang dan menyusun undang-undang. Satu juga. Cuma itu saya tahu. Ya, ada disebutin sama si ibu, nggak dapet. Jangan lihatlah Google. Pak Kades boleh jawab. Pak Kades boleh jawab. Bu Kader boleh jawab. Ayo apa? Lihat Google, nggak boleh, batal. Nggak boleh lihat Google. Apa lembaga? Lihat HP ya. Kalau dulu SMA sih singkat aja sih diajarin sama Pak Guru ya. Tugas lembaga apa legislatif tadi itu mengubah, membuat, mengesahkan sama itu kayaknya saya tahu ingat. Membuat, mengesahkan, mengubah undang-undang.
Itu sama aja tadi, membuat, mengesahkan, merancang undang-undang. Satu. Mewakili aspirasi masyarakat mungkin? Tidak. Itu baru satu fungsinya. Tadi calon dewan sudah dites. Hah? Satu, fungsi legislasi, membuat undang-undang, merancang undang-undang dan mengesahkan undang-undang, merubah undang-undang, itu fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi pengawasan, mengawasi semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, undang-undang yang dikeluarkan, ya termasuk kemarin waktu kita ketemu sosialisasi, saya melakukan pengawasan terhadap pembentukan koperasi merah putih ya. Nah, itu salah satu. Nah, terus yang ketiga adalah fungsi budgeting. Budgeting itu fungsi anggaran. Oke, itu sepintas nanti dipelajarin lagi ya. Siapa yang berani maju 5 orang ke depan? 5 orang. Siapa yang berani maju 5 orang ke depan? Siapa yang berani? Siapapun. Siapapun yang berani maju. 5 orang. Ya, siapa lagi, cepat. Lima. Oke, 5 orang. Bu Eli, kenapa tidak berani maju, Bu Eli? Mentalnya kurang. Ibu, adik, hafal Pancasila? Sila keempat. Permusyawaratan rakyat yang permusyawaratan rakyat dan dipimpin oleh hikmat permusyawaratan rakyat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan rakyat Oper. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya enggak. Kemanusiaan adil dan beradab, bintang kayak. Hah? Bintang, mungkin bintang pohon ranting ya. Hah? Ranting. Pohon beringin, jangan beringin. Enggak, pohon beringin. Kembang. Rantai. Sila kelima. Apanya disebutin? Iya. Persatuan. Sila kelima. Sila kelima. Oper. Keadilan sosial rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke. Lambangnya? Padi dan kapas. Pohon beringin. Coba sila keempat lambangnya? Padi dan kapas. Sila keempat lambangnya? Kepala banteng. Rantai. Kepala banteng. Banteng. Kepala banteng. Banteng. Oke. Sekarang sama-sama ya. Sila ketiga sama-sama. Persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Sila kelima.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya. Padi dan kapas. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya. Kepala banteng. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya. Bintang. Bintang. Oke, karena semua jawabnya ngawur, dapat separuh-separuh semua 5-5, Pak. Pancasilanya ngawur. Oke, foto. Lihatin amplopnya. Semangat. Oke. Oke. Berikut. Halo. Hai. Fokus lagi ya. Pak, mau dapat bonus enggak, Pak? Undang-Undang Dasar Negara 1945 terdiri dari, ayo maju, apa aja yuk, maju. Kita baca atau gimana? Ngomong undang-undang, ayo siapa yang hafal pembukaan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Belum, ulang. Kemudian daripada itu untuk membentuk terus. Kemudian daripada itu untuk membentuk perundang-undang. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, maka negara Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan rakyat Indonesia. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa? Apa bilang? Nyerah ya. Ya lah, Mas Riki kasih separuh, Mas Riki. Terima kasih. Bo, tolong difoto, dia berfoto sama Riki. Berfoto? Iya. Oke. Siapa yang mau full? Siapa yang mau full?
Siapa yang mau full? Enggak, hafal dari alinea 1 sampai 4. Ya. Oke, ada yang pernah dengar enggak? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini pernah berapa kali diamandemen? Ya. Tahun berapa aja, Pak? Nggak tahu tahunnya. Tahun berapa saja? Ayo, siapa bisa? Gampang. 1, 2, 3. Nyerah? Berapa? 4 kali. Iya, 4 kali. Tahun? 1999 yang pertama, kedua tahun 2000. Terus yang ketiga tahun 2001 dan yang keempat 2002 yang keempat 2002. 2002. Benar. Benar. Benar tak? Benar. Benar. Oke, Mas Riki kasih bonus. Saya tahu dia lihat buku tadi. Nanti ya, Mas Rikinya masih hilang. Baik. Oke, siap. Berikutnya. Tadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari apa saja? 1, 2, batang tubuh, terus penjelasan. Nanti saya mau tes aja lah satu nih. Untuk pasal berapa yang mengatur tentang perekonomian? Pasal 33 ayat berapa? Bunyinya seperti apa? Cuma ingat pasalnya. Ingat pasalnya aja. Oke. Kalau pasal yang mengatur tentang fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, pasal berapa? Enggak ingat. Kita masuk ya nanti di penjelasan. Terus pasal berikutnya apa? Setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, satu lagi apa lagi? NKRI. Berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? 38. 38 Pak, udah nambah 4 Papua. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 38 provinsi? Beserta ibu kotanya. Gampang itu. Pak Kades narasumber. Pasal 38 provinsi. Ya, sebutkan 38 provinsi beserta ibu kotanya. Bisa nak? 30. 30 ya. Oh iya, silakan. Sama ibu kota juga. Iya dong. Kalau provinsinya aja bisa 50 udah ya. Udah penuh. Berdiri. Baik. 38 provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama Aceh. Ibu kotanya Banda Aceh. Ya enggak? Ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ibu kotanya Sumatera Utara mana? Kalau sebut provinsinya aja gimana, Ibu? Boleh separuh. Boleh ya.
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, ini udah 8. Bali, Jambi, NTB, NTT, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, terus Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Berapa sudah itu, Bu? Berapa? Apa juga ya? Ya? 19. Udah 30-an itu. 19. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Udah 38. Belum, mana? Apa juga yang belum? Masih banyak. Sudah tadi NTB, NTT sudah tadi. Sulawesi, ya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Terus di atas Sulawesi Maluku, udah tadi Maluku sama Maluku Utara. Terus? Itu yang baru kan Maluku Utara, Ibu. Ada yang belum, ada yang belum. Apa juga yang Gorontalo. Ada yang lagi yang belum. Gorontalo itu provinsi enggak? Ada yang belum. Gorontalo ibu kota itu Banjarmasin. Kalimantan, Bali sudah tadi. Papua sudah, Papua Tengah, Papua Barat sama Papua Pegunungan. Papua Pegunungan yang baru, Papua Pegunungan sama Papua apa itu? Itu udah berapa? Udah 38, Bu. Belum. Apa ya, 3 sedikit? Apa? Udah tadi NTB, NTT. Makanya dari atas ulang dari mulai ini yang Sumatera apa aja, yang di Pulau Jawa. Oh ya, kita ulang itu ya. Ya, ulang. Oke, mulai. Sip. Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus NTB, Bali dulu, Bali. Kurang Sumateranya kurang. Sumatera kurang ya. Jambi udah, kurang Sumateranya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, 8, ada 8 kan dia yang di Sumatera. Ya, sudah. Terus Bali, NTB, NTT. Ya. Terus yang di Jawa, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sudah itu yang di Jawa. Sekarang yang di Kalimantan. Kalimantan Selatan. DIY. Oh ya, DIY 1. DIY. Udah yang di Jawa sudah. DIY. Terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Udah, terus satu lagi. Kalimantan Timur udah. Kalimantan Timur, Selatan, Barat, Kalimantan Utara. Ya. Terus Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Udah, ada 4. Satu lagi. Sulawesi Utara. Ada nggak? Nggak ada ya Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara. Ya. Terus Maluku Utara, Maluku. Ada 2 kan? Ada Malut sama Maluku. Kalau Maluku ibu kotanya Ambon, kalau Maluku Utara itu nggak tahu saya. Yang baru. Terus ke Papua. Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Jamak. Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua 4. 6 dia. Ya. Ada 6. Ada 6 ya. Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Papua Tengah ada Tengah. Papua Barat, Papua Selatan. Ada Papua Selatan? Enggak ada ya. Papua Barat. Oh ya, Papua Barat Daya. Itu yang baru yang 2 ya.
Udah itu aja Bu. Oke, lumayan lah. Mas Riki ini mana ya? Mana Riki? Ada yang belum dibayar tadi ya? Separuh-separuh ya? Sebentar ya. Udah, siapa yang berani? Ada separuh-separuh 2 orang. Bapak ini kemana sih bawa kantong Doraemon? Ini satu. Giliran yang perempuan aja ditungguin gitu. Udah, siapa yang mau mencoba 20 tapi sama ibu kotanya? Bismillahirrahmanirrahim. Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Kepulauan Riau, ibu kotanya Babel, Bangka Belitung. Apa? Salah. Kepulauan Riau, ibu kotanya apa? Bangka Belitung. Salah. Oke. Jambi, ibu kotanya Jambi. Lampung, ibu kotanya Lampung. Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Jawa Barat, ibu kotanya Banten. Bandung. DKI Jakarta, ibu kotanya DKI Jakarta. Lombok, NTB, ibu kotanya Mataram. Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. DIY, ibu kotanya Yogyakarta. Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Bali, ibu kotanya Denpasar. Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya Ende. Kupang ya, lupa Kupang gitu ya. Oke. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin. Kalimantan Barat, ibu kotanya tahu dengan Pontianak betul. Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda. Kalimantan Tengah, ibu kotanya Balikpapan. Ya. Kalimantan mana sih? Selatan sudah, Timur sudah, Tengah sudah, habis dia. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara enggak ada. Ada. Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Serdang. Tanjung apa? Lupa. Tanjung Senang. Salah, batal terus. Wah, lupakan aja itu. Ya, lupakan lah itu. Lupakan yang itu ya. Terus kita lari ke timur aja ya. Maluku, ibu kotanya Maluku. Maluku Utara, ibu kotanya Gorontalo. Salah. Maluku. Kalimantan, Sulawesi,
Sulawesi Utara ibu kotanya Gorontalo. Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan tadi harus kedua apa di pulau ya kan? Udah lebih Pak Bu. Neman. Demah. Karang 2. Papua ibu kotanya Irian Jaya. Mana ada Irian Jaya? Papua Pegunungan ibu kotanya Irian Jaya. Mana Irian Jaya? Mana Irian Jaya di mana sekarang? Papua ibu kotanya Papua Pegunungan ibu kotanya Papua. Ini susah nih Papua nih. Udah nyerah? Nah, ngalah kayaknya aja Bu. Ya kasihlah separuh Pak Riki. Pusing. Muter-muter tebengan jari ini nih. Baik, yang terakhir Behenika Tunggal Ika. Pernah dengar? Pernah. Siapa dan di mana pertama kali terdapat dan ditulis oleh siapa? Halo Pak. Sini dia Pak. Bineka Tunggal Ika ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sukasoma. Ini terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, azan ya. Habis capek ketawa. Kita sudah melakukan brainstorming atau pemanasan. Mohon maaf saya tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan bukan untuk menguji pintar-pintaran, tapi untuk kita semangat dalam menerima materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Kades. Dan nanti sifatnya kita berdiskusi. Sekarang apa istilahnya, materi kalau kita sampaikan secara serius nanti ngantuk. Makanya tadi kita semangatin dulu. Pada prinsipnya bahwa 4 pilar kebangsaan ini sekarang memang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena apa? Karena negara kita ini sudah rapuh. Generasi, terutama generasi muda ini sudah cinta terhadap tanah air sudah sangat berkurang. Jadi kita, siapapun kita, mulailah dari diri sendiri, mulailah untuk sebagai influencer, sebagai penyebar bahwa ya 4 pilar kebangsaan kita ini benar-benar bisa tertanam dalam diri masing-masing, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena semua pilar yang ada di negara kita ini tidak bertentangan dengan satu agama pun, adat budaya manapun tidak akan bertentang. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sudah menjalankan penjabaran dari sila-sila yang ada di Pancasila. Baik, sekali lagi saya mohon maaf jika dalam tadi kita melakukan brainstorming ada sikap, ada kata-kata, ada perilaku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangannya mana dong? Ya, demikian pemaparan singkat dari Bunda Evi tentang 4 pilar kebangsaan, dan semoga ini menjadi sesuatu yang penting sebagai informasi penting bagi kita untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Kita tiba ke sesi acara inti, yaitu pemaparan materi yang insya Allah ini akan
memberikan penguatan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi tadi. Saya persilakan kepada Bapak Kades, Bapak Hairul Ihsan SHMH. Waktu dan tempat saya persilakan. Tepuk tangannya juga buat Pak Kades kita dong. Ya, makasih Pak Dokter, Pak Moderator. Oke. Jadi saya biar tidak kalah seru sama Bu Senator ya, karena biasanya perempuan kalau kita laki tidak berdiri tidak seru ya, jadi harus berdiri. Jadi saya sekedar merepres atau mereview kembali apa yang sudah disampaikan dalam restroming tadi Bu Senator ya, artinya sudah memberikan semangat kaitannya dengan 4 pilar kebangsaan ini. Jadi tadi sudah diteskis ya, banyak hal yang ditanyakan kepada kita. Ini orang-orang tua yang memang sudah ketinggalan zaman, yang sudah lupa apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita amalkan di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara, terutama dengan kita bermasyarakat. Tentunya sebagai 4 pilar ini, sebagai basis atau fondasi utama ini adalah ideologi yang disebut dengan apa baru Atun? Undang-undang andang-andang doang nyatut ini. Itu Pancasila itu sebagai fondasi dasar. Yang dulu waktu kita masih sekolah dasar itu ada yang namanya pembelajaran PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, itu di tahun 80-an ke atas. Setelah itu diganti dengan PPKN. Itu apa itu Atun? Saya juga lupa. Apa itu? Pendidikan kewarganegaraan. Itu tidak jauh beda sebenarnya, casingnya sama, cuman apanya isinya sama, cuma casingnya aja yang beda. Nah, persoalan kita sekarang adalah ini nilai-nilai 4 pilar ini di tengah-tengah masyarakat kita berbangsa dan bernegara ini kan seringkali kita gampang kita ucapkan secara naratif, tapi kadang-kadang susah kita laksanakan secara faktual, secara implementasi. Ini yang terjadi memang sekarang, ada pergeseran nilai. Karena apa? Makanya ini syukur, kita bersyukur Ibu Senator dari MPR itu, DPD RI itu tetap mengingatkan kita supaya apa? Nilai-nilai wawasan kebangsaan kita, nilai-nilai ke apa namanya? Persatuan dan kesatuan tidak tergeser oleh kondisi-kondisi zaman yang memang kian menuntut kita harus tergeser. Ini persoalannya, apalagi dengan apa namanya memboomingnya sistem digitalisasi dengan kecanggihan alat komunikasi sekarang ini serba dilematis kita. Sehingga ini yang membuat nilai-nilai ideologi terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini agak sedikit tergeser dari nilai-nilai sesungguhnya. Ini makanya perlu penguatan terus, terutama di kalangan, bukan lagi di kalangan anak-anak kita para generasi muda, tapi di kalangan kita juga yang tua-tua. Supaya apa? Supaya kita juga tetap ingat dan tetap melaksanakan, memahami, melaksanakan dan apa namanya? Ini mempertahankan nilai-nilai daripada ideologi kita Pancasila ini. Yang kedua, bahwa dalam basis kita berbangsa dan bernegara ini, tadi juga sudah banyak di tes ya sama Ibu Senator, kita jangankan jumlah ibu kota yang ada di negara kita, kita ingat. Orang desa kita aja, kadusnya aja pasti kita lupa, yang hanya 6 dusun Bu Senator. Ini persoalannya kita kan, karena apa? Karena kita sekarang lebih banyak berbicara dan mengingat hal-hal yang sifatnya instan. Ya, artinya tidak pernah kita mengingat bagaimana proses-proses yang terjadi di negara kita Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadinya ada beberapa persoalan-persoalan yang kerap kali muncul yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Ada sekarang kita dengar intoleran, tapi sekarang ini sudah tergeser dari
apa namanya nilai-nilai Pancasila, terutama ideologi kita dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ini banyak karena paham-paham yang sifatnya tidak kita kira, tidak kita sangka membuming atau terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga seringkali terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena apa? Tergesernya nilai-nilai ideologi negara kita, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Syukur alhamdulillah, tapi kita khususnya di desa Mas Bagi Utara dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita masih memegang kuat ya nilai-nilai kearifan lokal kita, karena itu adalah bagian dari juga penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam arti untuk memperkuat nilai-nilai sosial kemasyarakatan kita. Ini hal-hal yang perlu mungkin tetap kita pertahankan ya, tetap kita budayakan dan tetap kita lestarikan sesuai dengan apa yang amanah dari 4 pilar kebangsaan ini. Ini mungkin yang perlu kami tekankan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Bukan saja kami menggurui ibu-ibu, adik-adik semua, tapi saling mengingatkan. Karena ini penting. Kalau kita tidak saling ingatkan, kita akan latah nanti. Kita akan tergerus budaya-budaya yang sifatnya tidak bisa kita filter atau yang tidak bisa kita saring, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya 4 pilar ini terus digaungkan, terutama dari kalangan MPR RI melalui Dewan Perwakilan Daerah, para perwakilan kita yang ada di pusat. Ini wujud kesyukuran kita, sehingga kita selalu ingat ibu-ibu ya, lebih-lebih adik-adik kita yang masih mahasiswi. Ini hal-hal yang mungkin menjadi atensi kita bersama, terutama dalam bagaimana menguatkan, mempertahankan nilai-nilai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ini, GBHN dan terutama Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu makanya tadi dites bagaimana kita mulai dari Sabang sampai Merauke, hanya yang diingat sama Pak Kadus, ibu kotanya mana? Pau Kambot itu Tanah Mai katanya. Ya itu Bu Senator. Jangankan ibu kota, kita ingat di yang 38 provinsi ya. Ya Pancasila saja satu katanya Pancasila, dong 6 jadinya kan. Tidak lagi sudah Pancasila menjadi 5 tapi 6. Karena apa yang disebut satu Pancasila katanya. Nah, ini memang banyak terjadi seperti ini, karena apa? Nah, inilah fungsinya, makanya perlu diingatkan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan 4 pilar ini. Ya, ini sebagai wadah pengingat bagi kita semua, pencerahan untuk mengingatkan kembali anak-anak kita. Karena ibu-ibu sekarang ini kan lebih aktif, lebih progresif, lebih belajar lewat ini, memegang media sosial ketimbang membaca buku itu. Yakin saya buku yang dipegang sama ibu-ibu ini dibaca nanti sampai rumah, paling ditaruh. Nah, paling tidak ini buku ini dihiwalahkan atau diturunkan kepada anak-anak cucu kita. Ya, kalau tidak ingat Pancasila, terutama sila pertama ya. Iya, paling ibu-ibu kader yang paling dahulu dipelajari paling buku-buku resep kan, daripada GBHN atau Pancasila ini. Coba Atun, GBHN itu apa sebenarnya Atun? Oh, pinter Atun, memang cerdas Atun ini. Biar tua-tua, tapi tadi Pancasila sila keberapa tak ingat dia Pak Atun? Sila apa katanya? Ya? Oh, bukan tidak ingat, sebenarnya cuma grogi, demam panggung. Mengingat di depan ini banyak orang, akhirnya yang ada dipikir menjadi blank. Ya itulah memang sifat manusia, makanya perlulah diingatkan.
Ya terutama sini dalam 4 pilar wawasan kebangsaan ini supaya tetap kita ingat, supaya tidak menjadi pergeseran-pergeseran nilai, terutama nilai moral yang ada di tengah-tengah masyarakat kita dan nilai moral yang ada di anak-anak cucu kita. Ini fungsinya Bu Senator sering berkunjung ke kita dalam rangka mengingatkan kita mengenai dalam hal mempertahankan nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama lewat 4 pilar kebangsaan ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada ibu-ibu, sekedar mereview atau merefresh kembali karena banyak hal juga sudah disampaikan di lewat teskis, lewat uji coba kepada ibu-ibu, bapak-bapak kadus. Ya, ini Pak Ogi juga tidak hafal nama kotanya ya sampai buka Mbah Google juga. Ya memang kita orang-orang tua ini sekarang sudah saatnya lagi untuk berpikir refleks. Iya, lebih cepat sekarang itu kita diingatkan sama Mbah Google atau Bang AI, Bang Meta ya, Bang Meta ya. Ya. Tapi kadang-kadang Bang Meta itu juga dikibuluki juga kita. Ya. Kita kadang-kadang salah juga dia jawab. Nah, itulah memang dinamika daripada kecanggihan daripada teknologi sekarang ini. Kita lebih latah, lebih jauh belajar lewat Mbah Google atau Bang Meta. Akhirnya Mbah Google, Bang Meta juga kita dikibuli. Nah, lebih baik kita lebih enak berdiskusi, berbelajar. Ada tatap muka seperti ini lebih mengena Atun ya. Jadi Atun yang tadinya tidak hafal Pancasila menjadi hafal kembali. Terutama sila pertama apa Tun? Oh, kalau itu aja anak PAUD aja sudah hafal saya itu. Terus sila kelima Tun? Keadilan sosial bagi seluruh. Ya, tapi kalau ibu-ibu kader Bu Senator lebih banyak keadilan sosial menambah kesejahteraan kita. Begitu Bang Ades ya? Ya, mungkin itu lebih. Ya. Oke, saya tidak terlalu panjang lebar lah karena terlalu banyak kita berbicara justru nanti kita dipikir dagang obat. Tidak juga masuk nanti ke repot. Lebih baik mungkin ada yang perlu ditanyakan, mumpung ada Pak Dokter juga selaku moderator yang juga nanti akan memberikan kita penyemangat juga ya. Ada juga D. Akmal selaku MC ya. Mungkin dari sisi pandangan agamanya dia lebih mumpuni dari saya. Ya, saya akui Tatun lebih mumpuni beliau dari segi agama. Tapi kalau dari segi barbar saya lebih ampuni. Gitu loh. Ya, jadi kita saling istilah. Ini manfaatnya kita bertemu dalam rangka sosialisasi 4 pilar ini, dalam rangka kita diberikan pencerdasan, mengingatkan kita kembali terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukur kehidupan kita berbangsa, bernegara, terutama bermasyarakat ya di tengah-tengah kehidupan yang serba global ini. Ini mungkin yang bisa Pak Dokter kami sampaikan sebagai review kembali, sebagai refresh kembali kepada adik-adik kita dan ibu-ibu kader kita, terutama para jajaran staf yang ada di perangkat desa Mas Bagi Utara Baru ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti juga ibu-ibu bertanya, kami menjawab. Ibu kader juga menjawab, Ibu Senator juga menjawab, Pak Dokter juga menjawab. Kalau tidak bisa, ya kita jawab sama-sama. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tepuk tangan luar biasa. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa memang kehidupan berbangsa kita itu sangat ditentukan oleh 4 fundamental, 4 pilar ini. Jadi tanpa pilar ini bangsa kita tidak akan bertahan sejauh ini, dan oleh karena itu problem kenegaraan kita itu bukan pada konsep-konsepnya, tapi lebih pada prakteknya. Jadi Pancasila ini sering sekali dihafal, tapi tidak pernah tumbuh sebagai cara hidup, cara sikap sebagai warga negara. Bapak Ibu yang saya hormati, karena mungkin ada pertanyaan, enggak ada ya. jadi langsung sudah dijawab, tidak ada pertanyaan. Oke, jadi kalau tidak ada, saya anggap Bapak Ibu sudah
mengerti apa yang kemudian menjadi 4 pilar kebangsaan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini adalah salah satu momen yang paling bagus untuk kita merefleksikan kembali bahwa 79 tahun Indonesia merdeka tidak terlepas dari sumbangsi Pancasila, sumbangsi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus menjadi semacam inspirasi bagi kita untuk menumbuhkan kehidupan kebangsaan di tengah-tengah kita ini yang lebih terbuka, yang lebih baik dan harmonis lagi. Saya Pak Dr. Alvin pamit undur diri dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika ada sikap kami semua yang kemudian tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan Negara Republik Kesatuan Indonesia ya, yang sama-sama kita dengarkan dan yang sama-sama kita simak. Tadi ditanya ada pertanyaan, karena pertanyaannya sudah lebih banyak dari Ibu Senatornya sehingga tidak ada pertanyaan lagi ya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada Ibu Senator dan semua kita yang ada di sini ya. Sebagai doa kita, ya, sebelum doa kita persilahkan kepada Bapak Ketua Lembaga Mitra Masyarakat Al-Madani ya, menyerahkan cindramata atau apa ini ya kepada Ibu Senator. Sertifikat, silakan. Membaca Ummul Kitab dengan niat hajat, mudah-mudahan Ibu Senator kita, Bapak Kepala Desa kita dan Bapak-bapak Kades yang hadir di sini dan semua kita yang hadir ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang halal barokah, dipermudah segala urusan, dan khusus untuk Ibu Senator dan Bapak Kades selalu amanah dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Ada semua. Oke, terima kasih. Borong. Lempar aja. Dari daerah untuk Indonesia, bukan untuk mendunia. Iya, siap. Yang jelas itu mobilnya dari daerah untuk Indonesia, bukan untuk mendunia. Pak Kades, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh itu aduh